Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu 5 skenario besar penataan tenaga honorer akan terkena PHK atau menjadi P3K tahun 2024. Untuk mengetahui jawabannya secara jelas, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Seluruh tenaga honorer sedang ditata secara besar-besaran. Berikut 5 skenario penataan tenaga honorer terkena PHK atau otomatis menjadi P3K 2024. Sesuai data, saat ini masih ada sekitar 1,7 juta tenaga honorer yang bekerja di seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Sampai akhir Desember 2024, paling lambat atau mulai tahun 2025, semua instansi pemerintah tidak lagi memperkerjakan tenaga honorer. Lalu, bagaimana caranya penata para tenaga honorer tersebut? Apakah akan dilakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK? Misalnya, para tenaga honorer akan dirumahkan seperti yang menimpa para buruh yang diterjang gelombang PHK massal belakangan ini. Atau pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB mempunyai skenario jitu dirangkum dari berbagai sumber. Berikut ini 5 skenario Kemenpan RB dalam penataan tenaga honorer di seluruh Indonesia. 5 skenario tersebut yaitu: 1. Penataan tenaga honorer Perintah Undang-Undang ASN tahun 2023. Penataan tenaga honorer tak bisa dibantah karena merupakan perintah konstitusional yang tercantum dalam Undang-Undang ASN tahun 2023. Kemudian yang kedua, tenaga honorer tidak terkena PHK. Pemerintah dan DPR telah sepakat atau bersepakat penataan tenaga honorer tidak memilih cara pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Kemudian skenario yang ketiga yaitu tenaga honorer akan diseleksi. Kemenpan RB menyeleksi semua tenaga honorer dari sisi administrasi, pengalaman kerja, kemampuan,
keterampilan, dan lainnya. Kemudian yang keempat yaitu tenaga honorer diangkat menjadi P3K 2024. Tenaga honorer yang lolos seleksi diangkat menjadi P3K 2024 penuh waktu. Sedangkan tenaga honorer yang gagal seleksi menjadi P3K 2024 paruh waktu. Selanjutnya skenario yang kelima yaitu tenaga honorer dihapus di tahun 2025. Mulai tahun 2025 tidak ada lagi status tenaga honorer di instansi pemerintah, yang ada hanya PNS dan P3K penuh waktu dan paruh waktu. Sebagai tambahan informasi, dengan begitu ketatnya seleksi di tahun 2024 ini, terutama di seleksi tahap yang kedua yang hanya berebut formasi dari sisa tahap 1. Oleh karena itu, persiapkan diri Anda dengan baik untuk menghadapi seleksi kompetensi dengan cara mempelajari materi-materi kompetensi dengan harapan pada saatnya nanti ketika mengerjakan tes seleksi kompetensi akan berjalan lancar dan dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh panitia dan mendapatkan ranking tertinggi sehingga dapat menjadi atau diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan penataan tenaga honorer di tahun 2024, yaitu mengenai 5 skenario besar dalam penataan tenaga honorer sampai diangkat menjadi P3K tahun 2024 dengan status P3K penuh waktu atau P3K paruh waktu, ataukah terkena PHK massal. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.